Kembalinya Sang Raja. Bab 1. Ayah, jangan pikirkan pacarmu. Sudah aku bilang berkali-kali, aku ingin menunggu kakak Chen kembali, dan aku tidak ingin ada pria lain. Apa? Apakah kamu sudah sampai di kota Linyang? Yah, aku baru saja selesai berdiskusi bisnis di Hotel Sofitel dan akan menunggumu di depan pintu. Wanita yang berbicara itu mungkin berusia awal 20-an dan sangat cantik. Mengenakan rok Prada berwarna biru muda, stoking hitam membalut kaki rampingnya, rambut hitam panjangnya memancarkan cahaya lembut seperti air raksa, dan puncak gunung yang bulat dan megah di depannya semuanya merupakan dorongan dosa. Saat ini, mata para pria yang datang dan pergi di jalan hendak tertuju pada wanita itu. Dan ada pertanyaan di kepala saya, sepertinya pemerkosaan tidak memerlukan hukuman mati. Setelah menelepon, wanita itu menutup telepon, mengangkat kepala kecilnya yang lucu, dan tersenyum. Trik ini sangat mudah digunakan. Setiap kali aku menyebut pria menyebalkan itu, ayah berhenti mendesakku. Benar-benar teruji dan benar. Saudara Chen. Di atap Hotel Sofitel, seorang pria muda dengan wajah tampan dan mata sedalam cahaya bulan duduk. Ketika saya masih muda, ada seorang pengikut yang mengikuti saya setiap hari, dan dia selalu memanggil saya seperti itu. Mungkin ini suatu kebetulan. Su Chen tidak banyak berpikir, tapi perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum aneh. 6 tahun lalu, kamu mengusir orang tuaku dari rumah demi kepentingan keluarga. Keluarga Su kami adalah keluarga terkenal di Yanjing. Hanya orang jenius tak tertandingi yang bisa mendominasi dunia di masa depan yang memenuhi syarat untuk tinggal di keluarga Su. Tapi Anda telah melahirkan seorang putra yang tidak berguna. Saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi. Mulai sekarang, keluarlah dari keluarga Su. Di malam hujan yang dingin itu, Su Chen teringat setiap kata yang diucapkan lelaki tua itu. Setiap kata sangat berharga dan tidak akan pernah terlupakan. Su Changhe, salah satu dari 10 master terbaik di Yanjing. Su Changhai, salah satu dari 3 dokter hebat di Yanjing. Su Yao, salah satu generasi muda penyihir seni bela diri di Yanjing. Su Ze, ahli bisnis dan taipan keuangan Yanjing yang terkenal di dunia. Kamu bahkan tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri. Sampah seperti ini tidak layak menikah dengan keluargamu kita. Haha, itu hanya lelucon. Memikirkan hal ini, Su Chen dengan santai membengkokkan pagar baja di sekelilingnya. Ada ribuan jalan, langit dan bumi gelap dan kuning. Aku, Su Chen, telah pergi selama 3 tahun. Keluar dari kehancuran akan menjadi mimpi buruk dan bencana abadimu. Pada saat yang sama, sepertinya ada auman naga yang datang dari langit yang jauh, menggemakan pikiran Su Chen. Su Chen menepuk-nepuk debu di tubuhnya, tersenyum, dan bersiap untuk turun. Tapi saat ini, seruan datang dari bawah. Siapa kamu? Mengapa kamu menangkapku? Tuan Lin, Tuan Muda Zhou kami mengundang Anda makan malam. Ikutlah dengan saya. Apa katamu, siapa Tuan Zhou? Kata wanita itu dengan ngeri. Tuan Lin, tidak banyak orang di Linyang yang berani menyebut diri mereka Tuan Zhou. Selain itu, Anda baru saja menolak undangan Tuan Zhou hari ini. Anda tidak akan melupakannya secepat ini. Hanya wanita yang mengerti apa yang sedang terjadi. Orang yang melakukannya padanya adalah Zhou Ning dari grup Dongan. Pergi, lepaskan aku, atau aku akan memanggil polisi. Berhentilah bercanda, meskipun Raja Surga datang, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ada ekspresi obsesi di mata pria kuat itu, dan dia berkata sambil tersenyum. Cek, 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 kamu wanita yang sangat cantik. Pantas saja Tuan Zhou begitu tertarik padamu, bahkan aku bisa tidak membantu. Lepaskan aku. Jika kamu berani menyentuhku lagi, saudaraku Chen tidak akan melepaskanmu. Wanita itu terus berteriak, memegang tasnya dan melambaikannya ke udara, bersumpah tidak akan membiarkan mereka menyentuhnya. Saudara Chen. Apakah itu benar-benar dia? Iklan. Mendengar kata-kata wanita itu, Su Chen langsung tercengang. Suara pagi saudara membangkitkan ingatannya yang telah lama hilang. Gadis konyol yang telah mengikutinya sejak dia masih kecil. Setiap kali aku diintimidasi, aku akan berkata dengan arogan, Saudara Chen, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Namun, bukankah keluarga mereka pindah ke Zonghai untuk berbisnis sejak dini? Bagaimana itu bisa muncul di Linyang? Su Chen tidak banyak berpikir, dan melompat dari atap Hotel Sofitel lantai 36. Bingung. Selusin gangster hendak menyeret wanita di depan mereka ke sebuah gang, tapi tiba-tiba seseorang jatuh dari langit dan mereka semua tercengang. Ini, dari mana asalnya? Mungkinkah dia masuk ke kamar bersama seorang wanita muda dari keluarga baik-baik, terjebak di tempat tidur, dan kemudian melompat keluar jendela? Anda berpura-pura menjadi manusia super di sini. Melihat wanita di depannya, Su Chen mengabaikan ekspresi terkejut orang lain dan bertanya dengan suara rendah.
Apakah kamu Lin Ruohan? Su Chen berbisik. Lin Ruohan menatap mata besarnya dan tercengang. Orang yang jatuh dari langit ini sebenarnya bisa memanggil namanya sendiri. Tanda seru. Saudara Hao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka berdua sepertinya saling kenal. Kata seorang gangster dengan rambut dicat kuning. Kita banyak sekali, kenapa kamu takut padanya? Saudara Hao mengutuk. Bersembunyi di belakang Su Chen, wanita itu menarik lengan bajunya. Jangan khawatir, aku akan menelepon polisi sekarang. Saat polisi datang, bunga daylily sudah dingin. Su Chen berkata tanpa berkata-kata. Meski aku belum mengetahui identitas wanita ini, posturnya yang konyol dan imut agak mirip dengan gadis konyol itu. Petik 2. Apa yang harus aku lakukan? Jumlahnya banyak sekali. Setelah menyapu tanah, Su Chen mengambil beberapa batu dan berkata, gunakan saja ini. Nak, pasti ada yang salah dengan pikiranmu. Jika kamu bisa menggunakan batu ini untuk membunuh kami, aku akan memakan kotoran di tempat sampah. Saudara Hao tertawa dan berkata. Suara mendesing. Batu-batu di tangan Su Chen melesat ke perut mereka seperti anak panah tajam. Setelah beberapa kali berteriak, dia pingsan di tempat. Bagaimana ini mungkin? Tangan ajaib ini hampir membuat saudara Hao kencing, dan dia langsung jatuh ke tanah. Tempat sampahnya ada di gang. Ada bufetnya. Kamu bisa mendapatkan apa yang ingin kamu makan. Oke, aku pergi sekarang, selama kamu tidak membunuhku. Sekarang, saudara Hao tidak lagi terlalu khawatir. Menyelamatkan hidup Anda sendiri adalah hal yang paling penting. Daerah sekitarnya menjadi sunyi. Melihat wanita di belakangnya, Su Chen bertanya. Apakah Anda Lin Ruohan? Lin Ruohan tercengang. Pasalnya, pemandangan tadi mengingatkannya pada kejadian saat ia masih kecil. Setiap kali seseorang menindasnya, saudara Chen akan segera berdiri untuk melindunginya. Dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, usir semua orang yang menindas Anda. Apakah kamu Lin Ruohan? Ulang Su Chen. Saya Lin Ruohan, bagaimana Anda tahu nama saya? Saya Su Chen. Bab 2. Apa, kamu adalah Su Chen? Setelah memastikan identitas Su Chen, Lin Ruohan mengedipkan matanya yang besar dan indah dan tampak terkejut. Setelah bertahun-tahun berpisah, keduanya benar-benar bertemu di Linyang. Suatu kebetulan. Namun keterkejutan di wajah Lin Ruohan tidak bertahan lama, dan segera berubah menjadi kemarahan. Sudah aku bilang, meskipun kamu menyelamatkanku, aku tidak akan berterima kasih. Aku belum lupa saat kamu mendorongku ke dalam lubang lumpur ketika aku masih kecil. Bukankah aku hanya jatuh ke dalam lubang lumpur? Sudah bertahun-tahun, dan kamu masih mengingatnya, kata Su Chen tanpa berkata-kata. Ingat saja, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Su Chen, ini. Wanita adalah makhluk yang tidak masuk akal. Kalau begitu ingat, aku pergi dulu, jangan ikuti aku seperti yang kamu lakukan saat kamu masih kecil. Su Chen merasa sedikit emosional. Lin Ruohan telah menjadi gadis dewasa setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Orang mengatakan bahwa wanita telah mengalami transformasi, tetapi kenyataannya memang begitu. Dia berbalik dan pergi, tetapi sebelum dia mengambil beberapa langkah, Su Chen menemukan lampu depan yang menyilaukan menyala di belakangnya, dan kendaraan off-road Land Rover sedang melaju ke arahnya. Saat ini, ada 3 orang yang sedang duduk di dalam kendaraan off-road tersebut. Duduk di barisan depan adalah 2 pria yang mengenakan rompi, lengan mereka dipenuhi tato dan memiliki otot yang meledak-ledak. Di barisan belakang, ada seorang pria berpakaian kasual berwarna putih, berusia sekitar 20 tahun, membawa jam tangan mewah seharga ratusan ribu, dengan kaki bersilang dan ekspresi wajah bercanda. Beraninya kamu merusak perbuatan baikku, Zhou Ning, kamu mencari kematian. Tuan, jangan khawatir, saya sudah berkendara sejauh 150 mil, dan saya akan segera menabraknya. 150 mil terlalu lambat. Pada jarak 200 mil, saya akan membuat otaknya meledak dan tulangnya akan hilang. Tidak masalah, aku suka melakukan hal-hal seperti ini yang berdarah-darah dan menarik perhatian. Melihat kendaraan off-road Land Rover melaju ke arahnya, Lin Ruohan panik dan berteriak putus asa. Saudara Chen, keluar dari sini. Ya Tuhan, mobilnya melaju begitu cepat, kita bertemu musuh. Anak muda, minggir, kalau tidak kamu akan mati. Namun, Su Chen yang berdiri di tengah jalan hanya sedikit mengernyit dan menghadapi kendaraan off-road yang melaju kencang tanpa ada niat untuk menghindarinya. Dia juga memasukkan tangannya ke dalam saku dan terlihat tenang. Haha, bos, menurutku anak ini sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak tahu cara bersembunyi. Kalau begitu tekan di atas kepalanya. Kata Zhou Ning sambil bercanda. Oke. Setelah mengatakan itu, pengemudi kembali berakselerasi dan menginjak pedal gas hingga 250 mil.
50 meter, 30 meter, 10 meter, 5 meter. Melihat kendaraan off-road yang terus membesar di pupilnya, Su Chen tersenyum aneh, lalu menghindari tubuhnya dan berdiri di pinggir jalan, dengan sempurna menghindari kendaraan off-road yang melaju kencang. Kau, rem cepat. Ada truk sampah di depanmu. Jika kamu menabraknya, dia akan mati. Teriak Zhou Ning. Suara mencicit. Derit rem terdengar. Astaga. Mobil melaju sejauh lebih dari 200 mil ketika diinjak dan dihentikan. Benturan yang sangat besar hampir menyebabkan Zhou Ning dan yang lainnya terlempar dari mobil. Kepala mereka memar dan berdarah, dan mereka sangat malu. Setelah menyeka darah di dahinya, Zhou Ning keluar dari mobil sambil mengumpat dan berdiri di depan Lin Ruohan. Zhou Ning. Lin Ruohan berkata dengan dingin. Haha, Tuan Lin, Anda baik-baik saja. Kamu bahkan bisa melakukan hal semacam ini. Di matamu, apakah kamu masih memiliki hukum? Metode Wang. Haha. Tidak ada gunanya bagiku, Zhou Ning. Ekspresi Zhou Ning cukup arogan, dan dia berkata sambil bercanda. Selanjutnya, melihat kota Linyang, bahkan di seluruh provinsi Jiangnan, kamu Lin Ruohan adalah kecantikan kelas 1. Tentu saja, saya harus memikirkan beberapa cara yang tidak biasa untuk melakukannya bawa keindahan ke kota Linyang. Kamu mengerti, tapi sekarang, muncul pemandangan yang merusak, aku harus menyingkirkannya dulu. Melihat Zhou Ning, banyak orang sudah mengenalinya. Dengar, bukankah itu Zhou Ning? Konon dia memiliki kekayaan bersih miliaran. Dia tipikal playboy dan bukan orang yang mudah diajak main-main. Kamu tidak perlu memberitahuku, lihat saja dua pengawal di sebelahnya dan kamu akan tahu bahwa mereka adalah Lian Jiazi. Sudah berakhir, anak ini akan mendapat masalah. Sepertinya seorang pahlawan harus membayar harga untuk menyelamatkan kecantikannya. Saat yang lain sedang berbicara, Zhou Ning berjalan bersama dua anak buahnya. Wah, kamu sangat bagus. Kamu sangat cepat. Kamu pasti sudah berlatih. Saat kamu berbicara denganku, sebaiknya kamu memperhatikan kata-katamu, kata Su Chen dengan tenang. Perhatikan kata-katanya. Zhou Ning tertegun sejenak, lalu tertawa. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu memintaku untuk memperhatikan kata-kataku. Apakah kamu bodoh? Zhou Ning minggir dan berkata. Hai, Ali, sepertinya kamu sudah lama tidak membunuh siapapun sejak kamu dibebaskan dari penjara. Hari ini aku akan memberimu kesempatan untuk mematahkan tangan dan kakinya dan menyeretnya keluar untuk memberi makan anjing-anjing. Puan muda, serahkan saja masalah ini padaku. Saya tidak pandai dalam hal lain selain pembunuhan dan pembakaran. Kata preman bernama Ahai. Wajah cantik Lin Ruohan menjadi pucat dan dia berkata dengan keras. Saudara Chen, cepat kembali. Orang-orang itu tampaknya sangat kuat. Jangan berkelahi dengan mereka. Kamu membuat begitu banyak kekacauan ketika kamu masih kecil. Aku tidak membereskan semua kekacauan itu untukmu. Pernahkah kamu melihatku kalah? Tapi mereka berbeda, mereka preman profesional. Berhentilah menghina profesionalisme. Lin Ruohan akan menjadi sangat marah. Dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya dan akan merasa tidak disukai ketika kita bertemu. Ahai, pernahkah kamu melihatnya? Mereka sepertinya tidak takut sama sekali padamu. Kata bawahan bernama Ali. Haha. Aku pernah melihat banyak orang seperti ini yang baru keluar untuk pamer setelah berlatih beberapa gerakan seperti kucing berkaki berbulu. Ahai bercanda. Apakah Anda lupa, beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang ahli seni bela diri, dan dia berkata bahwa dia adalah presiden dari suatu asosiasi seni bela diri. Apa yang terjadi pada akhirnya? Saya masih memukulinya hingga cacat. Lihat saat ini anak laki-laki itu sama lemahnya dengan pemula, apakah menurutmu dia akan menjadi lawanku? Cek, cek, cek. Itu benar. Kota Linyang sekarang tidak lebih baik dari sebelumnya. Orang-orang seperti ini telah mempelajari beberapa keterampilan kucing selama 3 detik dan kemudian pamer kemana-mana. Lebih baik orang seperti itu dipukuli dan diumpankan ke anjing, kalau tidak, mereka tidak akan memiliki ingatan yang panjang. Jadi, kamu bisa menonton pertunjukannya di belakang saja. Ahai langsung menggerakkan pergelangan tangannya, tampak bersemangat untuk mencoba. Jangan buang waktu, kata Su Chen dengan tenang. Hah. Ahai tertegun, apa katamu? Tiupan. Sosok Su Chen secepat kilat dan secepat angin, dan dia meninju wajah Ahai. Jeritan, disertai suara retakan tulang, bergema di jalan. Fasad Ahai runtuh dan dia pingsan. Menarik tinjunya, Su Chen berkata dengan suara rendah. Aku bilang, yang berikutnya.